Dikira sehat, buah ini ternyata racun No1 perusak ginjal lansia. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Tahukah Anda, ada satu buah yang mungkin sedang ada di meja makan atau kulkas Anda sekarang. Buah yang rasanya segar, bentuknya indah, sering dijadikan rujak, asinan, bahkan jus favorit saat cuaca panas. Banyak orang menganggap buah ini menyehatkan. Katanya bagus untuk kolesterol dan tekanan darah. Tapi siapa sangka buah ini diam-diam bisa jadi racun paling berbahaya bagi ginjal, terutama bagi bapak ibu yang sudah berusia di atas 50 tahun. Ia bekerja pelan, senyap, tanpa gejala, seperti pencuri di malam hari yang merusak dari dalam sampai akhirnya semuanya sudah terlambat. Bayangkan, setiap pagi Anda dengan penuh keyakinan memotong buah ini, menikmatinya dengan senyum karena merasa sedang melakukan hal baik untuk tubuh. Padahal di balik rasa segarnya, zat-zat beracun di dalamnya sedang memperberat kerja ginjal Anda yang mungkin sudah mulai menurun karena usia. Hari demi hari, minggu demi minggu, racun itu terus menumpuk. Ginjal yang seharusnya jadi penyaring tubuh kita kini justru dipaksa bekerja melebihi batas. Sedikit demi sedikit, sel-sel ginjal mulai rusak dan mati. Dan yang paling mengerikan, kerusakan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Stop dulu Bapak Ibu sekalian. Jangan berpikir semua buah pasti aman. Karena kali ini, saya akan ungkap satu fakta mengejutkan yang jarang diketahui, bahkan oleh sebagian tenaga medis. Buah yang selama ini dianggap penolong, ternyata bisa menjadi pembunuh diam-diam bagi ginjal para lansia. Jadi tolong tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, karena informasi yang akan saya sampaikan bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia sejahtera di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Dr. Ahmad, seorang dokter yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi para pasien lansia. Dari klinik kecil di pelosok Sumatera hingga rumah sakit besar di Jakarta. Selama bertahun-tahun saya melihat satu pola yang sama. Banyak orang yang sudah berusaha hidup sehat, tapi tetap jatuh sakit karena kurangnya informasi yang benar. Karena itulah, saya membuat channel ini, agar setiap Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan kesehatan yang akurat, mudah dipahami, dan bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lewat channel ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk tumbuh bersama dalam komunitas lansia sejahtera. Tempat kita saling belajar, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Jadi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video penting berikutnya, dan tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini. Siapa tahu buah berbahaya yang akan kita bahas hari ini juga sering dikonsumsi di daerah Anda. Jangan lupa juga bagikan video ini ke grup keluarga, arisan atau pengajian, karena bisa jadi satu klik dari Anda hari ini akan menyelamatkan satu nyawa besok. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Hendro, usia 65 tahun, pensiunan guru dari Jakarta. Beliau datang bersama istrinya dengan wajah lelah dan langkah yang agak goyah. Saat duduk di depan meja saya, terlihat jelas wajahnya pucat dan matanya sayu, seperti orang yang sudah berjuang melawan rasa tidak nyaman selama beberapa waktu. Tangan beliau sedikit bergetar ketika menyerahkan hasil laboratorium. Dari raut wajahnya saya tahu ada kecemasan yang sulit disembunyikan, campuran antara ketakutan dan harapan. Dengan suara lirih, Pak Hendro berkata, "Dok, saya heran, saya sudah hidup sehat, tidak merokok, tidak minum kopi, rajin jalan pagi dan makan buah setiap hari. Tapi kenapa hasil lab saya begini?" Kalimat itu diucapkannya dengan nada putus asa, seperti seseorang yang merasa dikhianati oleh kebiasaannya sendiri. Saya membuka hasil lab yang dibawanya. Angka kreatinin 3,5 dl jauh di atas batas normal. Hasil itu artinya fungsi ginjalnya telah menurun drastis. Lebih dari separuh kemampuan penyaringan tubuhnya telah hilang. Saya menatap beliau dan mencoba menggali lebih dalam. "Apakah Bapak merasa nyeri atau tidak nyaman di bagian pinggang?" tanya saya. Ia menjawab pelan, "Hanya pegal-pegal biasa, Dok. Saya kira karena usia. Padahal rasa pegal di pinggang adalah salah satu tanda awal ginjal yang mulai bermasalah. Tidak ada keluhan berat lain."
tapi hasil lab jelas menunjukkan bahaya yang serius. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak orang mengira tubuhnya baik-baik saja, hanya karena tidak merasa sakit, padahal organ di dalamnya sedang bekerja keras menahan beban yang terlalu berat. Lalu saya bertanya lebih lanjut, buah apa yang paling sering Bapak makan? Dengan senyum polos beliau menjawab, belimbing, Dok. Setiap pagi saya petik langsung dari pohon di belakang rumah. Segar sekali, saya bahkan kadang buat jusnya. Saat mendengar itu, saya spontan terdiam beberapa detik. Saya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Buah yang selama ini dianggap menyehatkan, ternyata justru menjadi racun perlahan yang merusak ginjalnya. Saya menatap Pak Hendro dengan rasa prihatin. Beliau tidak pernah tahu bahwa kebiasaan yang selama ini ia anggap baik justru menjadi penyebab utama penyakitnya. Saya pun menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan Pak Hendro. Dengan nada pelan tapi tegas saya berkata, Pak Hendro, justru buah yang Bapak makan setiap hari, itulah penyebab utama kerusakan ginjal Bapak. Ia menatap saya dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya. Belimbing, Dok, bukankah itu buah yang menyehatkan? Tanyanya dengan suara bergetar. Saya bisa merasakan rasa kecewa dan kebingungannya. Selama ini beliau mengira bahwa dengan makan belimbing setiap pagi, tubuhnya akan semakin kuat dan sehat. Padahal tanpa disadari, tubuhnya sedang diracuni perlahan-lahan setiap hari. Belimbing, buah berbentuk bintang yang sering kita jumpai di pasar dan kebun rumah, memang tampak polos dan menyejukkan. Rasanya asam manis menyegarkan, sering dijadikan rujak, asinan, atau jus. Banyak artikel di internet bahkan menyebutnya bisa menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Tapi di balik semua keindahan dan manfaat yang diklaim itu, ada racun tersembunyi yang tidak banyak diketahui masyarakat, bahkan oleh sebagian tenaga kesehatan. Belimbing mengandung asam oksalat dalam kadar yang sangat tinggi, mencapai 5,6 per 100 gram buah segar, angka yang luar biasa untuk ukuran bahan alami. Ketika asam oksalat ini masuk ke dalam tubuh, ia akan bereaksi dengan kalsium yang ada di darah. Hasilnya adalah kristal kalsium oksalat, yang bentuknya sangat kecil tapi tajam seperti pecahan kaca mikroskopis. Bayangkan ribuan kristal kecil itu mengalir melalui ginjal setiap hari, menumpuk di saluran penyaringnya, melukai dindingnya dari dalam, dan membuat ginjal bekerja keras untuk mengeluarkannya. Semakin sering buah ini dikonsumsi, semakin berat beban kerja ginjal. Lama-kelamaan, jaringan ginjal yang halus mulai rusak permanen. Ibarat sebuah mesin tua yang terus dipaksa berlari tanpa istirahat, ginjal para lansia tidak mampu bertahan lama menghadapi tekanan ini. Padahal, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal secara alami sudah menurun sekitar 30-40%. Jadi ketika racun dari belimbing datang setiap hari, ginjal yang sudah lemah itu tidak punya waktu untuk pulih. Dan yang paling menyedihkan, tidak seperti hati yang bisa memperbaiki dirinya sendiri, sel-sel ginjal yang rusak tidak dapat tumbuh kembali. Sekali hancur maka rusak untuk selamanya. Itulah yang terjadi pada banyak pasien lansia tanpa mereka sadari. Menurut penelitian Harvard tahun 2024, belimbing termasuk dalam daftar buah dengan kandungan asam oksalat tertinggi di dunia. Dalam setiap 100 gram belimbing segar, kandungan oksalatnya bisa mencapai 500 mg. Sebuah angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan buah-buahan lain. Sebagai perbandingan, bayam, yang terkenal tinggi oksalat, hanya mengandung sekitar 750 mg per 100 gram, namun bayam biasanya dimasak terlebih dahulu, sehingga kadar oksalatnya berkurang drastis. Sedangkan belimbing dikonsumsi langsung dalam keadaan mentah, baik dimakan begitu saja atau di jus, sehingga seluruh asam oksalatnya masuk langsung ke dalam tubuh tanpa pengurangan sedikit pun. Di dalam tubuh, asam oksalat ini akan berikatan dengan kalsium dan membentuk kristal kalsium oksalat. Kristal ini berukuran sangat kecil, tetapi bentuknya tajam seperti jarum mikroskopis. Setiap kali kristal ini melewati ginjal, ia menggores dinding saluran halus tempat penyaringan darah terjadi. Bayangkan ribuan jarum kecil menembus dan melukai ginjal Anda setiap hari. Lama-kelamaan luka-luka kecil ini menumpuk, jaringan ginjal menjadi rusak, dan akhirnya terbentuklah batu ginjal. Proses ini sering tidak menimbulkan gejala di awal. Itulah sebabnya banyak orang baru sadar setelah ginjalnya benar-benar rusak. Selain asam oksalat, bahaya lain yang terkandung dalam belimbing adalah zat bernama karamboksin. Zat ini termasuk dalam golongan neurotoksin alami.
atau racun saraf. Dalam tubuh yang sehat, racun ini akan dikeluarkan melalui ginjal bersama urin. Namun pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, karamboksin tidak bisa dikeluarkan dengan baik dan akhirnya menumpuk dalam darah lalu naik ke otak. Akibatnya bisa fatal, mulai dari kejang-kejang, gangguan kesadaran, halusinasi, bahkan koma. Banyak kasus pasien gagal ginjal yang mengalami kejang mendadak setelah minum jus belimbing dan dokter akhirnya menemukan penyebabnya adalah akumulasi racun ini. Dalam dunia medis, efek racun belimbing ini bahkan sudah didokumentasikan di berbagai jurnal internasional. Pasien dengan gangguan ginjal yang meminum jus belimbing dilaporkan mengalami gejala neurologis berat hanya dalam beberapa jam. Ada yang tiba-tiba tidak bisa berbicara, tubuhnya kaku, hingga mengalami kehilangan kesadaran total. Kondisi ini disebut starfruit intoxication dan sering berakhir tragis jika tidak segera ditangani di rumah sakit dengan terapi cuci darah darurat. Bayangkan, hanya karena segelas jus belimbing yang dikira menyehatkan, seseorang bisa mengalami kejang dan kehilangan kesadaran. Lebih mengerikan lagi, banyak kasus terjadi pada lansia yang tidak tahu bahwa fungsi ginjal mereka sudah menurun secara alami akibat usia. Di usia 60 tahun, ginjal rata-rata sudah kehilangan sekitar 30% kemampuannya untuk menyaring racun, dan di usia 70 tahun bisa mencapai 40%. Itu sebabnya, sesuatu yang aman bagi anak muda bisa menjadi sangat berbahaya bagi orang tua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan anggap enteng buah yang tampak polos ini. Belimbing bukan hanya bisa menyebabkan batu ginjal karena oksalatnya yang tinggi, tapi juga bisa merusak sistem saraf dan otak lewat karamboksin yang menumpuk. Dalam dunia medis, kombinasi dua racun ini, oksalat dan karamboksin, ibarat bom waktu bagi ginjal lansia. Mereka tidak bekerja secara langsung dalam sehari dua hari, tapi perlahan, diam-diam, hingga suatu pagi tubuh tidak lagi mampu menahan kerusakan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Saya juga tidak bisa melupakan kisah Pak Gunawan, seorang pengusaha tekstil berusia 67 tahun, asal Bandung. Dari luar beliau tampak bugar, masih aktif memimpin usaha kecilnya, bahkan sering berolahraga ringan setiap pagi. Namun suatu hari istrinya membawanya ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri setelah pingsan di kamar mandi. Saat dilakukan pemeriksaan USG, dokter menemukan batu ginjal sebesar kelereng di kedua ginjalnya. Bahkan salah satunya sudah hampir menyumbat saluran kemih. Beliau tampak terkejut ketika diberitahu penyebab utamanya, jus belimbing yang diminumnya setiap pagi selama bertahun-tahun. Dengan nada lirih ia berkata, "Saya kira jus belimbing menyehatkan, Dok. Katanya bagus untuk kolesterol. Sayangnya, keyakinan itu justru menjadi penyebab penderitaannya." Kisah lain datang dari Ibu Kartini, 63 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Solo. Siang itu, setelah meminum segelas jus belimbing yang dibuat cucunya, beliau tiba-tiba kejang-kejang hebat dan tidak sadarkan diri. Keluarganya panik mengira itu epilepsi. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ibu Kartini memiliki gangguan ginjal ringan yang selama ini tidak terdeteksi. Racun saraf dari belimbing yang disebut karamboksin menumpuk di tubuhnya karena ginjalnya tidak mampu menyaringnya dengan baik. Dokter yang menanganinya mengatakan, jika terlambat dibawa ke rumah sakit, hanya dalam hitungan menit saja, nyawanya tidak akan tertolong. Sejak hari itu, keluarga Ibu Kartini bersumpah tidak akan pernah menyentuh belimbing lagi. Kedua kisah ini hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus yang pernah saya tangani. Dalam lebih dari 1 dekade praktik, saya sudah menyaksikan puluhan pasien lansia dengan cerita serupa. Mereka semua merasa sudah menjaga pola hidup sehat, rajin makan buah, tapi akhirnya harus berjuang dengan ginjal rusak, cuci darah, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Semua itu karena satu kesalahan sederhana, mengira semua buah pasti aman dan menyehatkan. Padahal, seperti yang sering saya katakan kepada pasien, tidak semua yang alami berarti aman, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa pengetahuan yang cukup. Inilah yang membuat saya selalu menekankan pentingnya edukasi kesehatan, khususnya bagi para lansia. Tubuh kita di usia senja sudah tidak sekuat dulu, dan organ seperti ginjal bekerja jauh lebih lambat. Apa yang dianggap sepele di usia muda bisa menjadi racun di usia tua. Karena itu, sebelum mengonsumsi sesuatu, bahkan yang terlihat sesederhana buah, kita harus tahu dulu bagaimana dampaknya bagi tubuh kita.
Jangan biarkan ketidaktahuan mengubah niat baik menjadi malapetaka yang tidak bisa diperbaiki. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Meskipun ada buah yang ternyata berbahaya bagi ginjal, bukan berarti kita tidak boleh makan buah sama sekali. Tubuh tetap membutuhkan vitamin, serat, dan antioksidan dari buah untuk menjaga daya tahan tubuh, mencegah peradangan, dan membantu pencernaan. Kuncinya ada pada pemilihan jenis buah dan jumlah konsumsi. Untuk para lansia, buah yang aman untuk ginjal tetap banyak dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Salah satunya adalah pepaya. Buah ini mengandung enzim papain yang membantu pencernaan, memperlancar buang air besar, serta tidak mengandung asam oksalat tinggi. Pepaya juga kaya vitamin A dan C yang melindungi sel-sel ginjal dari stres oksidatif. Buah lain yang aman adalah pisang. Banyak orang khawatir pisang mengandung kalium tinggi, tetapi pada lansia tanpa gangguan ginjal berat, kalium justru membantu menjaga kestabilan tekanan darah dan mencegah kram otot. Kalium dari pisang lebih mudah diserap tubuh dan tidak menumpuk seperti zat oksalat dari belimbing. Selain itu, pisang mengandung serat larut yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil. Hal yang penting bagi lansia penderita diabetes. Konsumsilah 1 pisang ukuran sedang setiap pagi, dan itu sudah cukup memberikan energi alami tanpa membebani ginjal. Apel juga menjadi pilihan yang sangat baik untuk kesehatan ginjal. Serat pektin yang ada di dalam apel membantu mengikat kolesterol dan toksin di dalam usus sebelum masuk ke aliran darah. Namun bagi lansia, sebaiknya apel dikupas kulitnya untuk menghindari sisa pestisida dan serat keras yang sulit dicerna. Apel juga memiliki efek alkali ringan yang membantu menetralkan keasaman darah, kondisi yang sering terjadi pada penderita gangguan ginjal kronis. Sementara itu, buah semangka dan melon berfungsi seperti pembersih alami ginjal. Kandungan airnya yang tinggi membantu meningkatkan produksi urin dan membuang racun dari tubuh secara lembut tanpa membebani organ. Selain memilih buah yang tepat, pola minum air putih juga sangat menentukan kesehatan ginjal. Banyak lansia yang keliru dengan minum air terlalu sedikit karena takut sering ke kamar mandi, padahal itu justru mempercepat kerusakan ginjal. Air adalah pelarut alami racun di tubuh. Minumlah 8 gelas air putih per hari, tetapi lakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas setelah sarapan, dan sisanya dibagi sepanjang hari. Dengan begitu, ginjal tidak kaget dan bisa bekerja stabil. Hindari air es berlebihan, karena bisa menghambat metabolisme dan pencernaan pada tubuh lansia. Selain itu, kurangi konsumsi garam hingga separuh dari kebiasaan normal. Garam yang berlebihan membuat tubuh menahan cairan, tekanan darah meningkat, dan ginjal bekerja lebih keras untuk membuang natrium. Batasi juga protein hewani seperti daging merah atau jeroan yang menghasilkan banyak limbah metabolik di ginjal. Sebagai gantinya, pilih tahu, tempe, dan ikan air tawar yang proteinnya lebih ringan dan mudah dicerna. Jangan lupa hindari minuman bersoda, obat pelangsing, atau suplemen herbal yang tidak memiliki izin BPOM, karena banyak dari produk itu mengandung bahan kimia berbahaya yang justru mempercepat kerusakan ginjal. Bagi yang ingin menjaga ginjal dengan cara alami, ada beberapa resep tradisional yang terbukti aman dan bermanfaat. Misalnya rebus daun seledri segenggam dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, kemudian minum 2 kali seminggu. Seledri memiliki efek diuretik alami yang membantu membersihkan saluran kemih dan mencegah pembentukan batu ginjal. Cara lainnya, campurkan perasan setengah buah lemon segar ke segelas air hangat setiap pagi. Kombinasi ini membantu melarutkan kristal oksalat kecil dan menjaga pH tubuh tetap seimbang. Namun ingat, semua cara ini harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan. Jika sudah ada keluhan pada ginjal, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter agar penanganannya sesuai kondisi tubuh masing-masing. Pada akhirnya, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti, menyaring lebih dari 180 liter darah setiap hari untuk menjaga tubuh tetap bersih dari racun. Jadi jagalah ginjal Anda dengan kasih sayang seperti Anda menjaga keluarga sendiri. Jangan tunggu ginjal rusak baru menyesal. Mulailah dari langkah sederhana. Pilih buah yang aman, minum cukup air, kurangi garam, dan hidup dengan kesadaran penuh. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa menikmati masa tua yang panjang
sehat dan sejahtera, tanpa harus terikat mesin cuci darah seumur hidup. Sahabat lansia sejahtera, ingatlah, ginjal kita hanya sepasang dan tidak bisa diperbaiki. Sekali rusak, rusak untuk selamanya. Tidak ada obat, tidak ada terapi ajaib, dan tidak ada teknologi canggih yang benar-benar bisa menggantikan fungsinya secara sempurna. Banyak pasien yang datang ke saya dengan penyesalan mendalam, berharap waktu bisa diulang. Mereka baru sadar setelah harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu, setiap kali 4 jam, terikat dengan mesin yang menyaring darah mereka. Wajah mereka pucat, tubuh lemah dan semangat hidup perlahan terkikis. Cuci darah bukanlah solusi. Itu hanya perpanjangan hidup yang penuh rasa lelah dan penderitaan. Jangan tunggu tubuh Anda melemah baru sadar. Jangan tunggu keluarga Anda menangis di ruang ICU baru berhenti makan buah yang salah. Penyakit ginjal itu seperti pencuri di malam hari. Datang diam-diam tanpa suara, tapi merampas segalanya. Di awal mungkin hanya pegal di pinggang, kaki bengkak sedikit atau kencing berbusa. Tapi saat gejala itu terasa jelas, biasanya kerusakannya sudah terlalu parah. Itulah mengapa mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Kesehatan adalah harta paling berharga di masa tua. Lebih bernilai dari rumah megah, mobil mewah atau tabungan di bank. Semua itu tidak akan berarti apa-apa jika tubuh tidak lagi kuat dan jiwa kehilangan kebebasannya. Mulai hari ini, jadikan video ini sebagai titik balik. Jauhkan belimbing dari piring Anda, hentikan kebiasaan yang perlahan merusak tubuh, dan gantilah dengan pilihan yang lebih aman, pepaya, apel, semangka, melon, atau pisang. Tidak perlu mahal, yang penting bermanfaat dan aman untuk ginjal. Sayangi tubuh Anda seperti Anda menyayangi keluarga sendiri. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa menentukan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Saya, Dr. Ahmad, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda lewat channel ini. Mari kita bersama-sama membangun komunitas lansia sejahtera, dari Sabang sampai Merauke, tempat berbagi ilmu, semangat, dan harapan. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke keluarga, teman, atau grup WhatsApp Anda. Siapa tahu, satu klik Anda hari ini bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hari tua dengan penuh makna.